Asik. Oke, kita kedatangan tamu nih. Ada Mas Jody dari tim IT kita. Boleh nih Mas perkenalkan? Iya, perkenalkan saya Muhammad Jody Kresna Nugraha. Untuk divisinya sendiri di bidang networking dan development untuk software dan engineering software. Mas Jody ini udah lama nih kerja di Tata dan juga udah banyak pengalamannya di bidang IT Mas ya. Iya. Pengarsipan semuanya, pendataan perusahaan dan lain-lain tuh spesialisnya Mas Jody. Kemarin itu aku ngobrol sama Mas Sata terkait ransomware ini Mas, dan sempat kayak bahas-bahas tentang backup data gitu. Menurut Mas Jody sendiri backup data tuh apa sih? Backup data, definisi dari backup data kan kita itu membuat salinan data. Jadi terkait kasus-kasus yang sedang beredar saat ini, jadi memang kita diwajibkan untuk melakukan backup data kayak gitu. Apa sih tujuan dari backup data itu sendiri? Tujuannya itu banyak sekali ya. Jadi backup data itu sangat penting berfungsi apabila kita ingin memulihkan data kita nih. Kita kan nggak tahu ya, namanya server kita itu kadang up dan kadang down seperti itu. Nah, di kala down itu kita perlu melakukan backup data seperti itu, dan juga untuk melindungi data karena banyak di era digitalisasi saat ini banyak sekali serangan-serangan dari luar, serangan cyber kayak gitu, atau banyaknya sekali nih peretas-peretas yang ingin masuk ke dalam sistem dan mengambil keuntungan sendiri seperti itu. Yang ransomware kemarin dia Betul. Bitcoin gitu ya Mas ya, Iya. nyandra data gitu ya. Itu penting banget, makanya dilakukan backup dan juga untuk mengarsipkan data-data kita nih, dan juga untuk memfasilitasi pemindahan data, dalam artian kita ini harus bisa mempunyai salinan data kayak gitu, karena apabila terjadi sesuatu terhadap data kita bisa cepat melakukan pemulihan terhadap data kita tersebut. Kita masih punya data yang data terbaru utuh yang sebelumnya udah kita backup gitu. Tapi cara atau sistem atau macam-macam backup sendiri itu tuh apa aja sih Mas? Karena yang mungkin yang saya tahu kita kan taunya cloud ya. Tapi di HP itu kan bisa cloud ya biasa, storage dan lain-lain. Tapi kayak sistem atau kayak medianya tuh kan banyak ya Mas. Iya. Mungkin saya ambil dari gambar besarnya dulu ya untuk terkait macam-macam backup. Jadi macam-macam backup ini ada beberapa macam. Di antaranya itu seperti full backup, di mana kita melakukan backup secara keseluruhan dari sistem kita seperti itu, dan juga kita melakukan incremental backup. Jadi kita melakukan backup itu beberapa saja yang kita butuhkan seperti itu, dan juga ada decremental backup dan mirror backup. Mirror backup ini dalam artian kita mempunyai dua storage di mana kita itu melakukan secara mirroring seperti itu. Jadi apabila terjadi update di sistem kita, maka si mirroring backup ini juga ikut terupdate seperti itu. Ada snapshot backup, itu pengambilan backup secara tertentu, dan juga yang tadi Mbak sampaikan tuh ada cloud backup seperti itu. Nah, cloud backup ini biasanya itu ada provider yang menyediakan layanan SaaS untuk pelayanan dari si cloud backup ini seperti itu. Dan juga ada local backup. Local backup itu jadi backup yang dimana bersifat internal. Jadi kita punya server, storage. Nah, itu kita melakukan backup di local backup. Hybrid backup ini jadi dia itu bisa lokal dan juga bisa cloud kayak gitu. Nah, balik lagi. Jadi saya contohkan itu medianya. Kalau yang tadi kan macam-macamnya ya. Nah, medianya ini banyak Mbak. Itu contohnya bisa berupa NAS, bisa berupa RTO, LTO, dan terus habis itu bisa berupa fast LTA, dan juga bisa berupa cloud. Itu untuk media dari backup itu sendiri kayak gitu. Fast LTA ini berarti ini ya Mas yang dipunya Tata kalau ya? fast iya nih. Jadi ini bagus untuk fast LTA. Kita juga menggunakan fast LTA seperti ini untuk backup kita. Tapi kalau untuk perbedaannya ini ada cloud, ada NAS, terus ada perbandingan antara apa ya media penyimpanan tersebut. Kalau ini kan gede, kalau NAS kayak agak kecil gitu. Iya, betul. Perbandingan itu apa tuh Mas? Mungkin kalau dari segi kelebihan dan perbandingannya, kalau fast LTA ini dia itu dapat melakukan backup data sampai dengan peta, sudah bukan giga ataupun terabyte lagi kayak gitu, tapi dia sudah petabyte seperti itu. Jadi bisa 1000 kali lebih. Iya. Banyak ya penyimpanannya ya. Penyimpanannya banyak, dan juga dia juga bisa. Jadi dia punya fitur namanya replikasi data. Dia bisa, kita punya dua storage nih tempat yang berbeda, itu kita bisa saling mirroring untuk kalau
kalau dari produk-produk yang lain seperti NAS itu memang dia mempunyai fungsi buat backup juga, tapi kalau untuk secure atau keamanan itu lebih prefer untuk yang fast LTI ini seperti berarti itu. cocok untuk kementerian-kementerian nih yang Cocok. Skalanya itu dia itu mempunyai big bang data. Kayak kementerian perbankan yang pasti dia tiap harinya selalu banyak arsip. Atau mungkin Tata juga pakai ini ya kan Mas ya? Iya, kita pakai ini untuk melakukan backup karena kita memikirkan ke depannya, dan syukurnya ketika di Indonesia ini banyak terkena ransom, di kita belum pernah terkena ransom seperti itu sih. Karena semua besar di kementerian atau lembaga ya, kita sendiri pribadi kayak misalkan aku nih udah 2 TB. Iya, oh iya. 2 TB ini juga tapi bareng-bareng, tapi berarti dari situ bisa ngambil kesimpulan kalau tiap individu aja tuh butuh tempat penyimpanan yang cukup banyak, apalagi di skala yang lebih besar gitu ya Mas ya. Nah, jadi perbandingannya mungkin lebih ke storage dan untuk tipe-tipe keamanannya kayak pengaturannya itu ini banyak banget sih. Bener banget ya. Jadi itu tadi backup, memang kita perlu melakukan backup. Jadi media-medianya tadi ada NAS ya Mas ya. Terus lagi tadi apa Mas? Ada cloud, terus ada LTO sama Facility A. Iya. Nah, nanti kita akan membahas nih Facility A setelah ini yang lebih detail gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Dewi. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Dadah.